Pernah nggak sih lu ngerasa gaji baru aja masuk, tapi saldo udah kayak bekas tabrakan? Padahal nih lu nggak ngerasa belanja yang aneh-aneh juga, tapi entah kenapa uang tuh cepet banget nguap. Awalnya sih masih santai, akhir bulan juga masih lama. Tapi pas dicek lagi, lah tinggal 100 ribu. Mulai deh panik, terus ngirit dan mulai mikir, gue kerja tiap bulan, tapi kok hidup tetap mepet terus ya? Nah, bisa jadi bukan karena gaji lu yang kurang, tapi karena lu nggak nyadar ada hal-hal kecil yang ngerampok dompet lu tiap hari. Mulai dari beli hal yang nggak perlu demi validasi sosial, sampai kebiasaan self-reward yang keterusan. Dan yang lebih dalam lagi, ini bukan cuma soal duit, tapi soal psikologi. Tentang gimana pikiran, emosi, dan luka lama bisa ngerusak cara lu ngelola uang. Sebenarnya ini udah gue bahas di video sebelumnya, tapi di video ini gue mau buat khusus agar lo bisa tahu lebih dalam dari masalah lo itu. Ya, semuanya bakal gue bahas di sini. Alasan kenapa dompet lo selalu kering dan mungkin alasan itu bukan yang lo kira. Pasti di sini banyak di antara kalian yang masih suka scroll marketplace yang cuma buat cuci mata, tapi ujung-ujungnya malah check out barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Entah itu jam tangan baru, tumbler lucu, atau bahkan baju yang modelnya mirip sama yang udah lu punya. Nah, ini bukan cuma masalah boros atau nggak bisa nahan diri, tapi ini ada hubungannya sama zat kimia di otak lo, namanya dopamin. Dopamin itu semacam hormon senang yang bikin lo ngerasa puas, excited, dan happy setiap kali lo ngelakuin sesuatu yang bikin otak lo senang. Dan belanja itu salah satu pemicu dopamin tercepat yang bisa lo dapet di era digital sekarang. Kalau lo tahu sosok Jordan Belfort dari film The Wolf of Wall Street, dia pernah bilang, "The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it." Meskipun konteksnya beda, tapi relevan banget. Kita sering belanja impulsif sambil bilang ke diri sendiri, gue pantas dapet ini karena udah capek kerja, atau biar lebih semangat ngantor lah. Padahal itu cuma justifikasi buat dopamin fix instan. Sayangnya, efeknya cuma sementara. Setelah seneng beberapa menit, yang tersisa cuma saldo yang makin menipis. Ini yang bikin kita masuk ke siklus dompet kering tanpa sadar. Dan lo tahu kan, makin sering lo ngelakuin ini, makin dilatih juga otak lo buat nyari kesenangan cepat dengan cara yang nggak sehat. Fear of missing out atau yang biasa kita sebut FOMO adalah rasa takut yang muncul ketika kita ngerasa ketinggalan momen, tren, atau pengalaman yang lagi dialami orang lain. Sederhananya, lo ngerasa harus ikutan sesuatu bukan karena lo butuh, tapi karena semua orang lagi ngelakuin itu. Dan lo takut kalau lo nggak ikut, lo nggak dianggap. Lo takut jadi yang beda sendiri, takut nggak relevan, takut dibilang ketinggalan zaman. Yang serem, FOMO ini nggak kelihatan. Dia nggak teriak, tapi pelan-pelan masuk lewat story, reels, TikTok, dan obrolan kecil di tongkrongan. Pernah kan ngerasa gini? Teman-teman lo update story staycation, healing, atau pamer unboxing barang baru, terus lo yang lagi di rumah, rebahan, jadi mikir, apa gue terlalu santai ya? Apa gue harus ikut beli juga? Lo mulai cari-cari alasan biar semangat kerja lah, biar kelihatan produktif lah. Ya, padahal itu cuma pembenaran. FOMO tuh licik, ya. Dia bikin kita percaya kalau validasi itu penting banget. Padahal kenyataannya, kita lagi beli hal yang nggak kita butuhin, pakai uang yang sebenarnya nggak kita punya, demi impress orang yang bahkan belum tentu peduli. Ini bukan soal gaya hidup semata, ini soal luka batin yang nyari pengakuan lewat belanja dan pemborosan. Dan kalau nggak disadarin, FOMO bisa bikin lo capek ngejar standar yang nggak pernah ada ujungnya, sambil pelan-pelan ngerusak keuangan lo sendiri. Ada satu kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bahaya banget, yaitu percaya kalau semuanya bakal cukup di akhir. Lo tahu kan tipe-tipe yang tiap awal bulan hidup mewah, jajan bebas, langganan ini itu, beli kopi tiap hari, terus bilang ke diri sendiri, tenang, nanti juga cukup. Padahal nggak pernah ada perhitungan jelas soal uang masuk dan keluar. Kita terlalu pede sama masa depan, padahal masa depannya belum tentu semanis ekspektasi.
Ini yang dinamain budgeting semu. Kelihatannya ngatur, tapi sebenarnya cuma ngarep keajaiban. Gue jadi inget cerita Kinan, temen gue yang kerja di dunia kreatif. Gajinya lumayan, bahkan di atas UMR. Tapi tiap akhir bulan, dia selalu minjem. Bukan karena dia males nabung, tapi karena dari awal emang nggak pernah bikin rencana keuangan yang realistis. Dia selalu bilang, tenang aja, nanti gue atur pas udah mulai mepet. Tapi ya gitu, tiap bulan mepet, tiap bulan panik, sampai akhirnya dia sadar, uang itu bukan soal banyak atau dikit, tapi soal sadar atau enggak. Kalau lo nggak sadar kemana aja uang lo pergi, lo bakal terus-terusan ngulang siklus yang sama. Merasa cukup, padahal sebenarnya cuma numpang lewat doang. Zaman sekarang, kita nggak lagi hidup bareng tetangga, kita hidup bareng timeline. Kita tahu kabar orang bukan dari obrolan langsung, tapi dari story dan postingan. Dan tanpa sadar, kita mulai ngebandingin diri sama mereka. Padahal apa yang ditunjukin di media sosial itu cuman potongan terbaik dari hidup mereka. Yang ditampilin cuma senyum, pencapaian, liburan, barang-barang baru. Tapi yang nggak kelihatan, rasa capek, tekanan batin, utang, atau mungkin luka yang mereka simpan sendiri. Masalahnya, otak kita nggak bisa bedain itu semua. Otak lo cuma nangkep satu pesan, orang lain hidupnya lebih enak dari lo. Dan di situ, standar hidup lo mulai bergeser. Media sosial bisa jadi inspirasi, tapi juga bisa jadi racun halus yang bikin kita ngerasa selalu kurang. Kita mulai merasa gagal cuma karena nggak punya mobil yang sama, nggak nongkrong di tempat yang sama, atau nggak punya gaya hidup yang layak dipamerin. Kita mulai hidup demi postingan, bukan demi ketenangan. Dan inilah awal dari tekanan sosial yang nggak kelihatan bentuknya, tapi beratnya bisa nyeret kesehatan mental dan keuangan lo sekaligus. Pelan-pelan, kita ngerasa harus punya sesuatu biar dianggap setara. Beli baju baru biar nggak malu update OTD. Makan di kafe mahal padahal dompet udah tipis. Semua demi satu hal, validasi. Dan semakin sering lo ngelakuin itu, lo bakal makin kehilangan diri lo sendiri. Karena standar hidup lo udah bukan milik lo lagi, tapi milik orang-orang di layar. Lo nggak harus hidup sesuai narasi orang lain. Nggak semua pencapaian harus diunggah, dan nggak semua kebahagiaan harus dikasih filter. Kadang, hidup paling damai itu yang nggak banyak ditunjukin, tapi lo nikmatin sepenuhnya. Dan kalau lo bisa ngerti ini, lo bakal lebih bijak ngelola hidup, termasuk keuangan. Karena standar yang paling bener bukan yang ada di feed, tapi yang sesuai sama nilai dan kemampuan lo sendiri. Kadang, mental block ini datang dari pengalaman masa lalu yang nggak kita sadari. Mungkin dari kecil, lo sering dengar kata-kata kayak, uang itu susah dicari, orang kaya itu sombong, atau kalau hidup pas-pasan aja, yang penting bahagia. Kalimat-kalimat itu terekam di kepala lo dan pelan-pelan jadi kepercayaan. Akibatnya, lo ngerasa nggak pantas punya uang lebih. Lo sabotas diri sendiri, tanpa sadar lo buang-buang uang, karena otak lo nganggep gue nggak mungkin bisa nyimpen ini. Padahal hidup itu bukan tentang uang yang keluar masuk, tapi soal kepercayaan lo terhadap diri sendiri. Kalau lo percaya bahwa uang cuma mampir sebentar, maka dia bakal pergi cepat. Tapi kalau lo percaya bahwa uang bisa lo kelola, lo jaga, dan lo arahkan dengan bijak, maka uang akan bertahan. Uang itu netral, yang ngasih makna ya kita sendiri. Dari cara kita memperlakukan uang, seringkali cerminan dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Lo merasa layak hidup tenang, atau lo ngerasa cuma pantas hidup ngejar-ngejar. Kadang jawaban soal kenapa uang lo selalu habis bukan ada di dompet, tapi ada di dalam pikiran. Dan kalau lo bisa memperbaiki itu, mungkin hidup lo akan mulai berubah. Bukan karena lo punya lebih banyak, tapi karena lo udah gak takut kehilangan. Kadang yang bikin dompet kering bukan cuma karena penghasilan kurang, tapi karena cara pikir kita tentang uang yang belum benar. Kita terbiasa ngejar validasi, ikut-ikutan tren, dan ngasih pembenaran atas keputusan finansial yang sebenarnya nggak sehat. Dan semua itu berakar dari sesuatu yang lebih dalam, emosi, pengalaman masa lalu, dan pola pikir yang nggak pernah benar-benar kita pertanyakan. Sekarang waktunya berhenti sebentar. Tanyain ke diri sendiri,
Apakah hidup yang gue jalani ini sesuai sama nilai gue, atau cuman karena tekanan dari luar? Uang emang penting, tapi lebih penting lagi cara lo mengelolanya dengan sadar. Karena hidup yang tenang bukan datang dari penghasilan besar, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang lo ambil dengan bijak tiap hari. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Kalau lo suka sama isinya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mensupport channel ini.